Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, apa kabar? Kita bertemu lagi bersama saya Riki Martono pada pembahasan manajemen logistik bagian 2, yaitu gudang, yang merupakan komponen pertama dari distribution mix, ya, fasilitas. Jadi apa itu gudang? Nah, kalau kita membayangkan sebuah gudang, banyak barang tuh disimpan di situ ya, inventory ya. Tapi gudang ini konsepnya adalah sebuah tempat penyimpanan sementara, jadi jangan lama-lama disimpan ya. Karena inventory ini adalah modal perusahaan ya. Modal perusahaan itu kan sudah dibayar ya, jadi modal. Nah, kalau semakin lama disimpan artinya modalnya semakin lama mengendap. Perolehan atau income-nya semakin tertunda. Jadi sebaiknya disimpan sementara konsepnya supaya modalnya cepat kembali. Selain itu mengurangi risiko dan biaya kerusakan maupun kehilangan inventory ya. Jadi penyimpanan sementara dan pengambilan inventory untuk mendukung kegiatan untuk proses berikutnya. Proses berikutnya misalkan gudang raw material, maka proses berikutnya adalah manufaktur atau proses transformasi raw material menjadi barang jadi. Tapi kalau gudangnya untuk distribusi, maka next proses adalah konsumennya ya, atau pusat perbelanjaan misalnya, retail ya. Nah, ada 3 peran ekonomis gudang. Pertama, menyimpan barang untuk sementara waktu. Makanya kan disimpan sementara ya, karena kita nggak bisa langsung hari ini datang langsung dipakai, biasanya enggak ya. Dan untuk biasanya antisipasi melonjaknya permintaan. Jadi kalau tiba-tiba ada demand naik, permintaan naik, nah kita nggak harus buru-buru mempercepat pengolahan raw material menjadi barang jadi, tapi ambil di gudang kita jual, kita kirim, gitu ya. Kedua, menyediakan media komunikasi konsumen dengan konsumen terkait status inventory. Jadi misalkan barangnya habis, inventory habis, nah itu kan gudang yang menyediakan informasi. Atau bukan hanya habis ya, rusak misalnya, atau hilang, nah itu bisa dikomunikasikan kepada konsumen yang menitipkan barangnya di gudang atau kepada suppliernya ya, pemasoknya, bahwa ini ada produk yang rusak misalnya. Selain itu juga status inventory bisa bisa jadi, wah ini barangnya belum bayar pajak nih Pak, gitu. Kepada konsumen harus bayar nih. Kita nggak bisa mengirim barang sebelum pajaknya dibayar misalnya ya. Jadi statusnya dikasih tahu. Yang ketiga adalah proses penundaan, postponement, misalnya labeling, packaging. Jadi proses labeling, packaging tidak jarang juga dilakukannya di gudang. Jadi setelah dari manufaktur atau proses transformasi raw material menjadi finished good, itu belum di label total ya. Kemudian dikirim ke gudang dan di gudang di label sesuai tujuan konsumen. Atau repair, perbaikan produk. Jadi ada gudang-gudang juga kadang menerima barangnya ketika dikirim dan rusak, misalkan rusak, dia tarik lagi, kemudian diperbaiki di gudang tersebut gitu ya. Kalau sudah selesai diperbaiki, barangnya akan dikirim lagi kepada konsumen. Kemudian di gudang sendiri aktivitasnya apa sih? Sebenarnya aktivitas besarnya sih simple ya. Menerima barang nih, menerima inventory ya. Eh, ada yang kirim, diterima, terus kemudian dicek nih jumlah dan kualitas yang dikirim sesuai nggak dengan yang dipesan ya, sesuai nggak dengan dokumennya gitu. Jumlahnya, kualitasnya, jenisnya sesuai nggak. Kalau nggak sesuai harus diperbaiki. Misalkan ada yang rusak, dikembaliin ganti yang baru besoknya misalnya. Atau jumlahnya kurang, besoknya ditambahkan kekurangannya. Atau berlebih ya sisanya dikembalikan. Kemudian penerimaan ini juga memeriksa perizinan apakah barang tersebut sudah sesuai izin, misalnya barang kimia ya ada izin kemasan tertentu, atau makanan minuman sudah ada izin dari BPOM ya, atau mungkin pabean gitu, misalkan impor sudah bayar pajak misalnya. Jadi perizinan harus lengkap. Kemudian didukung oleh keamanan dan peralatan gudang pada saat menerima ya. Apakah harus pakai peralatan bantu misalnya forklift ya, dan dijaga keamanannya supaya barang yang diterima nggak rusak. Nah, setelah diterima barang ya ditempatkan, ditaruh gitu ya. Misalkan di rak ya. Nah, penempatan ini mempertimbangkan satu, karakter produk, apakah butuh produk tersebut harus disimpan di suhu tertentu, apakah mudah pecah, apakah disimpannya jangan terbalik, atau tidak boleh ditumpuk, atau ada penumpukan maksimum ya, dan sebagainya. Harus dipisah nih per karakter produk, harus dipisah. Ruangannya atau mungkin gudangnya ya, atau mudah terbakar gitu kan. Nah ya, atau bisa juga penempatannya berdasarkan kualifikasi fast moving, slow moving. Jadi yang
turnover-nya cepat, yang keluar masuknya cepat, itu fast moving ya, ditaruh di dekat pintu keluar masuk misalnya ya, supaya dekat pengambilan dan penyimpanan ya, nggak terlalu lama untuk berjalan dan mengambil barang gitu. Sementara yang slow moving, yang lambat keluar masuknya, mungkin kurang laku misalnya ya, itu ditaruhnya lebih ke dalam gudang ya, karena ya lebih jauh nggak apa-apa ya, makan waktunya lebih lama nggak apa-apa, tapi karena itu kan jarang ya, slow moving ya, mungkin hanya sebulan sekali gitu. Perhatikan juga keamanan dan kontrol produk ketika ditempatkan ya, harus aman dari maling misalnya, banjir ya, kondisi fisiknya juga harus aman ya, suhu tertentu dan sebagainya. Kontrol opnam ya, stok opnam, kontrol jumlah dan jenis itu berkala. Kalau ada yang salah jumlah atau kualitasnya, dicari tahu penyebabnya apa dan diselesaikan gitu ya, problem solving. Setelah diterima dan ditempatkan, berikutnya pengeluaran. Begitu ada order atau permintaan dari konsumen, maka barang tersebut dikeluarkan dari gudang, dikirim ke konsumen ya. Ini sesuai rencana konsumsi nih pengeluaran ini. Ada peralatan alat bantu misalnya GPS atau sistem informasi lain ya. FDI misalnya, dokumentasinya juga harus lengkap supaya nanti konsumen juga bisa memeriksa kualitas pesanan ya, seperti gudang tersebut menerima, maka ketika gudang itu mengirim kepada konsumen, konsumen penerima juga kan harus memeriksa jumlah dan kualitas produk ya. Jadi harus ada dokumen pendukung. Perhatikan juga efisiensi pergerakan tenaga kerja dan peralatan ketika mengambil inventory ya. Nah, itu tadi jauh, dekat, dekat atau jauh dengan pintu keluar masuk, fast moving, slow moving ya. Nah, kita lihat di biaya pada kegiatan pergudangan tadi, itu dengan sumber ini tertera, itu paling banyak itu di picking ya. Picking itu kegiatan untuk ngambil, pick gitu kan, ngambil ya. Biaya terbesar 50% di situ. Biaya receiving itu cuma 15%, storage 20%. Nah, dari 50% ini, paling dari 50% ini ya, kita lihat nih, paling banyak tuh traveling nih, 55% biayanya. Sehingga biaya traveling di dalam gudang pun harus diefisienkan, makanya penempatannya jauh, dekat, dan sebagainya ya. Mungkin bisa dipertimbangkan menggunakan rak berapa tingkat ke atas, agar pergerakan orangnya nggak terlalu jauh ya. Gitu. Jadi yang jauh-jauh disimpan di rak atas misalnya, jadi kalau dia ngambil nggak jauh, cuma memang harus lebih tinggi. Harus ada alat bantunya lagi untuk naik lebih tinggi. Nah, ini peran gudang dalam distribusi, ada konsolidasi, break bulk, dan cross dock. Jadi konsolidasi ini, distribution center mengumpulkan berbagai macam produk dari manufaktur nih, ya, rame-rame dikirim ke konsumennya masing-masing. Nah, di sini adalah kegiatan konsolidasi, mengumpulkan, dan di sini kegiatan memecah itu break bulk. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya untuk mencapai economy of scale ya, skala ekonomis dari distribusi. Kalau misalkan masing-masing mengirim satu-satu nih ke konsumen, nah setiap manufaktur mengirim satu-satu ya, itu nggak efektif. Kenapa? Karena pada saat pengiriman jumlahnya nggak banyak gitu ya. Jadi mungkin truknya ibaratnya atau moda transportasinya nggak penuh, tapi kan ada fixed cost biaya transportasi. Makanya biaya fixed cost ini diperkecil dengan cara mengumpulkan barang dulu yang banyak, konsolidasi, sehingga fixed cost ini dibebankan ke jumlah unit yang lebih banyak, yang artinya setiap unit menanggung fixed cost lebih sedikit. Artinya akan menurunkan tanggungan biaya logistik untuk setiap produk ya, dikumpulkan dulu. Baru kemudian dikirim rame-rame mendekat ke konsumen ya, dikumpulkan kirim rame-rame ke dekat konsumen, baru didistribusikan ya. Nah, proses cross dock itu adalah apabila konsolidasi dan break bulk ini lakukannya secara cepat ya. Misalkan dikonsolidasi sejam berikutnya udah langsung dikirim lagi di break bulk ya. Tapi nggak selalu pakai butuh waktu harus 1 jam 2 jam tadi ya. Mungkin bisa juga produk lain disimpan di distribution center selama 3 hari misalkan ya, tergantung jenis produk dan bisnisnya. Nah, berapa pertimbangan memilih jenis gudang? Apakah kita pengen gudang punya sendiri atau kita sewa ya? Kita pertimbangkan ini, apakah logistik itu core bisnis kita? Kalau enggak, biasanya kalau core bisnisnya bukan logistik ya, misalkan inovasi atau marketing, biasanya gudangnya disewakan aja. Sorry, misalkan di 3PL ya, dialihkan kepada pihak lain, 3PL, third party logistik, atau di outsource. Jadi kita bisa konsentrasi pada core bisnis ya.
Product life cycle, apakah dalam rangka growth atau sudah mature? Kalau masih growth atau malah turun, mungkin nggak perlu punya gudang sendiri ya, karena biayanya terlalu mahal ya. Impor untuk tujuan ekspor yaitu pabean ya, misalkan untuk mengurangi atau menunda pembayaran pajak. Nah, kita tergantung proses bisnisnya ya. Economy of scale, kalau ternyata sedikit yang dikirim ya mendingan kita outsource saja ya, daripada fixed cost-nya terlalu tinggi kan. Atau regulasi, perusahaan asing dilarang memiliki fisik gudang di Indonesia sehingga harus bekerja sama dengan perusahaan lokal di Indonesia yang punya gudang gitu ya. Jadi berbagai macam aturan nih atau pertimbangan ya untuk memilih apakah kita pengen punya gudang sendiri atau sewa gudang atau di-outsource-kan saja ya. Nah, ini karena kita punya gudang itu bisa private atau public. Kalau punya private gudang sendiri, itu kontrolnya lebih di kita semua ya, dan kita lebih fleksibel nih. Mau demand naik, turun, mau produk apa yang disimpan lebih fleksibel. Tapi ada beban pinjaman nih, karena untuk investasi awal membangun gudang harus ada break even point. Nah, kita juga bisa konsentrasi pada pengembangan SDM sesuai kebutuhan kita. Risikonya kalau demand tiba-tiba turun drastis, signifikan, mungkin akan menyebabkan beberapa space gudang menjadi kosong. Tapi kalau public warehouse atau kita outsource atau kita alihkan pada third party logistik, kita outsource, kita nggak butuh pinjaman investasi fisik gudang tadi ya. Terus kita juga dapat lebih konsentrasi pada kegiatan bisnis utama. Tapi masalahnya biasanya kurang fleksibel. Kalau tiba-tiba ada pengiriman, kita butuh kebutuhan mendadak, bisa nggak sih public warehouse atau si penerima outsource itu mengurus mendadak gitu ya. Kontrolnya kan bukan sepenuhnya di kita. Oke, Bapak Ibu, sekian rekan-rekan semua, sekian diskusi mengenai manajemen logistik bagian 2 yaitu gudang. Sampai bertemu lagi di manajemen logistik 3 yang membahas inventory. Tersedia juga informasi logistik di buku manajemen logistik karangan saya sendiri. Silakan follow IG saya di ricky.v martono. Terima kasih.